Halo semuanya, saya Afifah akan menjelaskan mengenai makalah yang saya tulis dengan judul Perbandingan Politik terkait perubahan dan penerapan sistem pemilu pada pemilihan badan legislatif dengan studi kasus negara Meksiko dan Selandia Baru. Kemudian latar belakangnya karena Meksiko dan Selandia Baru merupakan negara yang mengalami perubahan sistem pemilihan dan setelah itu menerapkan sistem pemilihan yang sama, yaitu sistem pemilu campuran. Tetapi dalam perubahan sistem pemilu memiliki latar belakang yang berbeda, sama halnya dengan memilih sistem campuran. Terdapat perbedaan dalam penerapannya. Perbedaan dan persamaan sistem pemilu tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah perbandingan dalam aspek politik. Maka dari itu, menurut saya, pembahasan mengenai ini menarik untuk dibahas. Nah, lalu sebenarnya apa sih perbandingan politik itu? Menurut Mariana DKK, perbandingan politik adalah upaya untuk mensejajarkan unsur-unsur politik baik dalam arti luas maupun arti sempit untuk mendapatkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari objek dengan alat perbandingan. Jadi, dari definisi menurut Mariana yang terdapat dalam bukunya Mahda Suksjati dan Muhammad Mahsun dengan judul Perbandingan Politik, menjelaskan bahwa perbandingan politik tidak hanya melihat dari sisi perbedaannya saja, tetapi persamaannya juga. Perubahan sistem pemilu di Meksiko. Legislatif di Meksiko terdiri dari Dewan Perwakilan dan Senat yang dipilih melalui sistem EPTP dan daftar PR. 300 dipilih dengan sistem EPTP dan 200 dipilih dengan sistem daftar PR. Tetapi pemilih hanya memiliki satu suara, yang mana jumlah hasil suara EPTP digunakan untuk menghitung kursi daftar PR. Kemudian sejak 1979 terjadi perubahan rumusan elektoral yang kemudian digunakan pada tahun 1988 dengan menjamin partai yang menang akan mendapatkan mayoritas kursi tanpa memandang porsi suaranya. Lalu pada tahun 1991 terjadi perubahan untuk mempertahankan batas atas dan klausul mayoritas, tetapi mensyaratkan partai yang menang meraih setidaknya 30% suara. Terakhir, pada tahun 1994, perubahan dilakukan dengan menghapus klausul mayoritas dan menciptakan sebuah sistem paralel di mana pemilihan untuk kursi daftar PR sepenuhnya dipisahkan dari pemilihan kursi EPTP. Sistem yang telah diperbaharui ini kemudian resmi diterapkan pada tahun 1997. Perubahan sistem pemilu di Selandia Baru. Pada awalnya, Selandia Baru terkenal dengan contoh yang utama dalam penerapan sistem EPTP-nya. Namun pada tahun 1978 sampai dengan 1981, pemilihan dengan sistem EPTP ini memunculkan hasil yang sangat menyimpang, yang kemudian menyebabkan kericuhan di negara Selandia Baru. Lalu pada tahun 1986, Toward a Better Democracy merekomendasikan pengadopsian sebuah sistem MMP yang dianggap merupakan sistem yang diunggulkan dari semua sistem lainnya. Tetapi tidak satupun dari partai besar di Selandia Baru merespon baik terkait usulan itu. Bahkan pada pemilihan tahun 1990, Partai Nasional tidak menjanjikan sebuah referendum. Akan tetapi, 14 bulan kemudian, referendum mengenai topik itu dilakukan. Kemudian pada tahun 1992 setelah referendum dilakukan, maka pada akhirnya terjadi perubahan sistem MMP dan pemilih mempunyai dua suara, satu untuk partai politik dalam sebuah konstituen nasional dan satu lagi untuk suara seorang kandidat di daerah pemilihannya. Dengan melihat dari bagaimana perubahan sistem pemilu dari kedua negara tersebut, kita dapat melakukan sebuah perbandingan. Berikut adalah perbandingan politik sistem pemilu Meksiko dan Selandia Baru sebelum perubahan. Dari hal tersebut, bisa dilihat bahwa bagaimana persamaannya, yang mana kedua negara tersebut menerapkan unsur sistem pemilihan yang sama, yaitu EPTP. Akan tetapi, perbedaannya Meksiko dalam perhitungan suara tidak langsung untuk menetapkan kursi di legislatif, tetapi dialokasikan untuk menentukan kursi untuk daftar PR.
Lalu, ini merupakan perbandingan politik sistem pemilu kedua negara tersebut telah mengalami perubahan. Bisa terlihat bahwa persamaan dari kedua negara tersebut yaitu sama-sama menerapkan sistem pemilihan yang sama, yaitu sistem pemilihan campuran. Akan tetapi, perbedaannya pada negara Meksiko tidak memberikan kompensasi untuk mengurangi disproporsionalisme, sedangkan negara Selandia Baru pada penerapannya memberikan kompensasi untuk mengurangi disproporsionalisme. Dan hal tersebut berhasil dilakukan oleh negara Selandia Baru. Setelah melihat bagaimana perbandingan politik kedua negara tersebut dari bagaimana perubahan dan penerapan sistem pemilunya, dapat disimpulkan bahwa penerapan suatu sistem pemilihan sebagai aspek politik yang sama pada kedua negara tetap terdapat perbedaan. Dan pada dasarnya, perbandingan politik pun tidak hanya pada perbedaannya saja, akan tetapi kesamaan yang terdapat pada objek yang diteliti. Seperti halnya pada negara Meksiko dan Selandia Baru yang memiliki kesamaan, yaitu melakukan perubahan sistem pemilihan dan menerapkan sistem yang sama. Akan tetapi, hal tersebut dapat dijadikan sebuah pembanding. Cukup sekian dari apa yang sudah dijelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.